perkenalkan nama saya Putri Novita dengan NIM 86049028 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang materi filsafat ilmu. Soalnya, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga arah dan tujuan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, bermakna, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia yang utuh. Filsafat ilmu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan dengan mempertanyakan hakikat pendidikan itu sendiri, seperti apa tujuan pendidikan? Siapa yang mendidik? Mengapa manusia perlu pendidikan? Melalui pertanyaan tersebut, pendidikan memiliki dasar yang jelas, tidak berjalan tanpa arah. Selain itu, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Pendidikan harus didasarkan pada teori, penelitian, metode, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ilmu pendidikan berkembang sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek, metode, dan kebenaran ilmiah. Filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai pendidikan agar pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga moral, etika, karakter, dan kemanusiaan. Pendidikan yang baik harus mampu membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab, kritis, dan berakhlak. Dengan kata lain, filsafat ilmu menjadi pondasi yang menjaga pendidikan tetap memiliki arah dasar ilmiah dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran bagi pendidikan, maka praktik pendidik yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik, mengajarkan nilai kehidupan, membantu siswa berpikir kritis, relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ketika pendidikan berkembang sesuai tantangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang memerlukan pemikiran filosofis. Contohnya, penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, krisis karakter peserta didik, ketimpangan akses pendidikan, dampak media sosial terhadap moral siswa. Masalah-masalah tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dalam mencari jawaban dan solusi yang relevan. Dengan demikian, pendidikan yang terus berubah dan berkembang akan memperluas kajian filsafat ilmu. Artinya, praktik pendidikan yang bermakna menjadi sumber refleksi baru bagi perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Ontologi. Ontologi membahas hakikat atau keberadaan suatu hal. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk memahami hakikat manusia sebagai peserta didik, hakikat belajar, tujuan pendidikan. Contohnya, jika siswa dianggap hanya sebagai penerima informasi, maka pembelajaran menjadi pasif. Namun jika siswa dipandang sebagai individu aktif dan kreatif, maka pembelajaran akan lebih partisipatif. B. Epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, cara guru mengajar, cara siswa memperoleh ilmu. Contoh, metode ceramah yang terlalu dominan sering membuat siswa pasif. Oleh karena itu, muncul pendekatan pembelajaran aktif, diskusi, eksperimen, dan problem solving agar siswa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung. C. Aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi mempertanyakan untuk apa pendidikan dilakukan, nilai apa yang ingin dibentuk, apakah pendidikan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan siswa pintar secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan kepedulian sosial. Melalui ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu dapat menganalisis masalah pendidikan secara kritis, mendalam, dan menyeluruh. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. A. Dalam kebijakan pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar merupakan contoh penerapan filsafat progresivisme dan humanisme dalam pendidikan.
Kebijakan ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan memberikan kebebasan guru untuk berinovasi. Tujuannya agar pendidikan lebih fleksibel, kreatif, dan sesuai kebutuhan peserta didik. B. Dalam kurikulum. Kurikulum saat ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga karakter dan keterampilan. Contohnya pada profil pelajar Pancasila yang menanamkan gotong royong, kreativitas, bernalar kritis, kemandirian, akhlak mulia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mengandung nilai moral dan sosial, bukan hanya akademik. C. Dalam proses pembelajaran, guru yang menggunakan metode diskusi, proyek, eksperimen, atau pembelajaran berbasis masalah sedang menerapkan filsafat konstruktivisme. Contohnya, siswa diminta meneliti masalah lingkungan di sekitar sekolah, guru menjadi fasilitator, siswa aktif mencari solusi dan berdiskusi. Pembelajaran seperti ini membantu siswa berpikir kritis, kreatif, dan mampu menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena menjadi dasar pemikiran yang menjaga pendidikan tetap ilmiah, bernilai, dan memiliki tujuan yang jelas. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu membedah berbagai persoalan pendidikan secara kritis dan mendalam. Di sisi lain, pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu karena menghadirkan tantangan dan persoalan baru yang memerlukan pemikiran reflektif. Dalam praktiknya, filsafat ilmu terlihat dalam kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh sebab itu, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk sistem pendidik yang lebih manusiawi, ilmiah, dan relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih.